200 ekor ya. Iya. Di Blicoang itu ya. Malah punyaan saya itu malah selamat semuanya itu. 200 ekor itu yang kena berapa gitu Pak? Ya kena semuanya ning, selamat semuanya. Alhamdulillah. Memang pikiran memang itu, tapi orang kan berusaha Iya. maksimal. Kalau saya tak kasih dulunya kan anak 8 ndak bisa makan, terus terang ndak bisa makan. Mencari pagi, dimakan esok, dimakan sore aja sudah sulit. 1 minggu ngilernya hilang, terus makan pagi. 2 hari ngilernya hilang, makan pagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya sudah sampai di arteri Pak Ji, Pandansari, Pandansari. di kota Semarang. Ini samping Masjid Agung Jawa Tengah. Ini berawal dari kurang lebih 2 hari atau 3 hari yang lalu saya dihubungi beliau Pak Haji Kantong. Beliau ingin juga sharing-sharing mengenai wabah yang saat ini jadi momok atau jadi ancaman bagi para peternak ini. Dan pagi ini alhamdulillah saya sudah bisa silaturahmi dengan beliau nih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Pak Haji yusmonipun pinten Pak Haji nanti? 68. 68. Ketika mulai terjun ke dunia persapian itu mulai tahun berapa Pak Haji? Ya kira-kira 20 tahun yang lalu. Masya Allah, cukup lama ya. Itu awal mulanya gimana Pak Haji? Kok bisa seneng sapi, pelihara sapi itu pripun awalnya? Awal mulanya ya saya kan dulunya kan anak 8 ndak bisa makan, terus terang ndak bisa makan. Mencari pagi, dimakan esok, dimakan sore aja sudah sulit ya. Terus ditolong sama Pak Kaji Marti itu, suruh musuhi sapi. Iya jagal, musuhi sapi. Terus pengalaman agak jauh, 1,5 saya berdiri. Berdiri terus ya bisa makan, bisa nyokolake anak 8, bisa apa ya. Sampai bisa haji ya perkara sapi itu. Alhamdulillah. Sama Pak Kaji Marti itu. Nah saat itu sapi tidak seperti penyakit, tidak seperti ini. Penyakit kalau diobati, kalau disuntik sama Pak Dokter bisa sembuh. Sekarang itu kenapa kok tidak bisa sembuh? Sebentar saya potong Pak Haji. Berarti ikut Pak Haji Marti bantu-bantu sekitar setahun 2 tahun. Ya. Setelah itu mulai mencoba jagal motong sendiri. Ya kulang sapi di storke jagal-jagal. Kemudian itu dipotong karkas ya istilahnya. Nanti akan di storke ke pedagang gitu. Sampai berjalan kurang lebih 20 tahun. Dan ketika ketemu juga waktu Idul Adha juga jualan sapi kurban Pak. Iya, jual sapi kurban ya. Kira-kira habisnya ya terakhir 200 atau 100 atau bagaimana kan kurang tahu, tidak dihitung. Kembali lagi tadi Pak Haji mengenai dahulu kan nggak ada ya penyakit macam-macam Pak Haji ya. Sekarang ada PMK, LSD, ada SE. Gimana pengalaman jenengan Pak Haji? Pengalaman saya kalau sapi umur 1 tahun apa 1 tahun itu kan mudah diangkat, mudah dikelimpang-kelimpangke kata ya. Kalau yang sapi besar-besar saya sudah tidak bisa bicara. Kalau sapi yang umur 1 tahun atau 1,5 tahun itu kan masih enteng caranya, ini masih bisa dikelimpang-kelimpangke. Itu menurut pengalaman saya sampai saat ini itu penyakit PMK kan sudah 2 tahun lebih ya. 2022 ya awal muncul itu sudah 2 tahun lebih saya belum pernah ada kematian. Saya punya obat tersendiri, namanya itu memang agak pelan. Penyakit sembuhnya itu agak pelan. Ning saya kalau menilai obat itu ya meyakinkan, biarpun agak pelan, ning meyakinkan. Menurut
menurut pengalaman pengalaman saya. Cerita sedikit Pak Haji, awal-awal kena PMK itu tahun berapa Pak Haji? Ya tahun 2 tahun yang lalu yang Berarti awal-awal ya. awal-awal Pertama kan muncul itu ya. saya kan dasar di Lapak sapi korban Di itu lapangan kalau tidak salah. 200 ekor ya. Iya. Di Blicoang itu ya. Malah punyaan saya itu malah selamat semuanya itu. 200 ekor itu yang kena berapa Pak Haji? Ya kena semuanya ning selamat semuanya. Alhamdulillah. Waktu itu minus berapa sebelum hari rayanya? Hari hanya Pak Haji? Kurang lebih kan itu kan kurang sebulan kan PMK sudah anu ya yang tahun lalu itu ya. Yang awal pertama itu gelombang pertama. Itu sampai saat di sana-sana kan bos-bos yang korban kan kerugian sampai banyak sekali ya. Betul. Eh. Ada yang 2M, 3M, banyak-banyak. Saya ya memang pikiran memang itu tapi orang kan berusaha maksimal. Kalau saya tak kasih super tetra 4 kalau umur 1,5 tahun ya, tiap pagi tiap sore pagi sore yang penting sapi itu masih berdiri, masih bisa makan ya Raya, masih berdiri masih bisa makan, biarin saja, jangan gentar. Oh gitu ya. Intinya yang penting masih mau makan ya. Masih berdiri. Kalau jerum ya diberdirikan piye carane, kalau sapi masih 1 tahun kan enteng. Iya. Masih kuat kakinya. Ini kalau sudah menyerang di kaki teracak itu bagian bawah itu Pak Haji, itu solusinya bagaimana Pak? Solusinya itu kalau saya sekarang ini tak kasih karpet yang di masjid-masjid itu yang bekas-bekas itu loh. Oh, karpet bekas yang buat sholat itu yang sudah nggak dipakai, nggak dipakai itu biasanya kan dibuang ya. Itu tak manfaat buat selama itu. Biarpun ambruk tapi dia kan tidak luka kena plesteran itu. Iya. Empuk ya. Iya. Itu pengalaman yang inti loh, yang pasti yang inti loh. Iya. Kan tadi kurang lebih 1 bulan ya kena PMK itu Pak, waktu di lapak itu ya, awal mulanya yang kena. Itu sembuhnya itu sampai berapa hari waktu itu Pak? Rata-rata? Rata-rata ya 1 minggu ngilernya hilang terus makan lagi, 2 hari ngilernya hilang makan lagi. Kan itu pas di Blecoang ya, jadi ndak. Pikiran saya kan kalau di plesteran itu kan kakinya kan pada sakit semuanya. Lah berhubung dia di Blecoang kan ndak merasa sakit, merasa dingin. Karena itu tempatnya di lapangan ya. Di lapangan. Kemudian karena banyak sapi sehingga becok atau lumpur ya. Justru itu ternyata malah membuat kakinya nggak sakit karena lunak. Lunak dingin. Oh begitu. Berarti obatnya hanya antibiotik itu ya? Ya, super tetra. Super tetra itu 4 ya? 4, 1 pagi 4, sore 4. Oh, iya. Itu tenang saja, jangan pikirannya itu jangan. Ya, jangan panik lah sama ini. Makanya karena orang petani kan punyanya 1 atau 2 atau 3 kan tetap panik dong. Panik lagi lah. Panik. Kalau jenengan ibaratnya kan menurut saya modalnya sudah serap ya, artinya misalkan kepotong semua masih aman ya. Enggak serap kan. Petani lain kan Mbak Haji. Ini yang inti. Jadi sapi itu kan cuma titipan Tuhan ya. Iya, betul. Jadi mobilmu ya titipan Tuhan. Semuanya. Terus kita aja titipan Tuhan. Kalau diambil sak wayai apa pagi apa sore, kita kan cuma bisanya berdoa. Artinya sudah memasrahkan semuanya kan harus kembali ke Allah, ya itu sudah jadi haknya. Jadi jangan takut, jangan nanti kalau memang sudah berdiri, maunya nyerum, kok sudah berdiri, pikirannya agak tenang, dilolos sedikit-sedikit sama karo maunya sapi itu makanannya apa, atau misalnya suka kok ndak doyan, kasih pisang ndak doyan kasih apa,
biar respon. Iya betul. Biar Intinya respon. memang itu harus ada yang masuk. Ya, harus. Dari 200-an itu berarti semuanya sehat dan semuanya bisa dikirim ke Bisa. Saiful Kurban. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Ya. Bisa. Itu di tahun pertama ketika ramai Nah, kemudian jenengan kan bergerak di bidang jagal juga. Ada pengalaman pernah kena lagi ya Pak Haji? Ya sampai sekarang saya kan belinya kan sapi itu toh Pak. Belinya masa justru yang sudah kena Iya. terinfeksi. Iya. Sudah kena. Sudah kena kan harganya kan lebih separuh harga ya toh. Kalau mari kan Untungnya misalnya belinya berlipat, 5 juta. ya. Kok bisa laku 15 juta? Untungnya kan sudah banyak sekali. Ya, lebih banyak ketimbang beli sapi sehat. Ya, harusnya aja toh. Gitu. Tapi resikonya juga tinggi ya Pak Haji. Resikonya tenang tadi. Oh, karena sudah pengalaman. Pengalaman tak kasih super tetra 4, sore 4, pagi 4 ya. Iya. Tapi kan super tetra itu kan Pak Haji, ya, antibiotik ya tentunya ada efeknya. Kemudian ketika panas kan harus diturunkan dulu Pak Haji. Kalau pengalaman jenengan Enggak gimana? Pak. Nanti kalau 1 hari atau 2 hari telaknya kan adem sendiri Pak. Berarti tanpa obat penurun panas dulu Nggak. ya, langsung. Jadi memang dirogong ini panas telaknya Pak. Iya. Ininya panas sekali. Ini apa? Panas sekali, ilernya banyak. Nanti kalau sudah dikasih itu Super tetra ya ya. super tetra. Berarti hanya 1 itu super tetra itu ya. Semprot nggak pakai Pak Haji? Nah, soal semprot kan saya baru pengalaman kira-kira 3 bulan yang lalu ya. Baru menemukan akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Menggunakan apa Pak? Nih, Semprot. semprotnya seperti semprot manusia itu yang 4, kalau tidak salah 48.000 ya. Itu yang Apa ampuh. Apa itu? Sebentar tak suruh ngambil ke Bune. Semprot. Bu, levelnya anu semprot kuwi, Bu. Itu buat orang ya. Ya buat orang. Sariawan. mungkin? Orang sariawan. Oh. Tapi yang larang. Iya. Bu. Iya. Bu. Sikokno Nanti anuke diambilkan kuwi. itu. Anu labele semprot ki, Bu. Sing cilik. Obat sariawan untuk manusia untuk menyemprot mulutnya ya. Kuwi menghilangkan ngiler-ngilernya itu. Iya. Nanti ilernya bisa Reaksinya muntah ya. sendirinya. Keluar ya. Eh. Pengalaman menangani yang berat Pak Haji. Itu berat semua punya saya. Tapi sejauh ini dari awal sampai sekarang nggak ada yang mohon maaf ya sampai harus dipotong paksa atau dikubur karena nggak tolong Pak Haji. Ya kalau memang dari petaninya sudah tidak bisa dirawat ya. Parah ya. Parah. Itu kan ya saya sudah tahu kalau ini tidak bisa dirawat. Kalau ini bisa dirawat kan sudah tahu. Oh gitu ya. Sudah siap dengan artinya mungkin di perjalanannya sudah siap-siap pisau. Iya, siap pedang. Siap pedang. Dan ini obatnya ini Pak Haji ya. Yang saya tunjukkan ke teman-teman. Menggunakan Fresio ya. Ini obat untuk setahu saya untuk sariawan pada manusia ya. 40 sekian harganya ya Pak. Kalau itu yang 24 ini. Oh, ini yang Yang ampuh lagi yang 48 itu. Ada yang di sana. buat sariawan ini ya Pak Haji ya. Ya. Itu dicangap-cangap, semprot-semprot. Kalau sapi yang apa ya, yang sakit kan enggak nyatek toh. Cangapong ini kan semprot. Iya. Berarti hanya 2 itu ya Pak Haji. Antibiotik super tetra tadi sama ini semprot ini barusan ini ya. 3 bulan ini. 3 bulan ini. Dulu berarti ya hanya antibiotik. Antibiotiknya. Itu saya yakin kalau sapi itu belum menggeh-menggeh ya. Belum mau ambakan ini. Nah ini Pak Haji, sekarang di tahun ini itu tidak hanya PMK saja, sekarang komorbid dengan namanya penyakit SE dengan gejala ngesrong atau ngorok atau nafasnya itu apa ya terengah-engah. Gimana menurut pengalaman jenengan? Kalau yang sudah ngongsrong, saya pastinya kalau petani itu harus dijual secepatnya. Kalau ngongsrong, Ya, nafasnya itu ngongsrongnya. Tapi kalau belum ngongsrong masih stabil aja, tenang saja. Oh gitu. Menurut pengalaman saya, tenang saja. Belum menemukan
solusi Pak Ji untuk yang nongkrong itu Pak? Belum. Artinya Kalau jaga lah ya potong. kalau PMK, kalau bentul-bentul, saya cuma pakai seperti Seperti itu. tadi, LSD maupun PMK ya, tolato juga pakai Itu antibiotik ya, sama. enggak usah mahal-mahal. Berarti satu untuk semua ya. Enggak usah mahal-mahal. Itu saya meyakinkan Hmm. pasti kalau belum ngongsrong masih bisa berdiri, masih bisa jalan. Makan Alhamdulillah, insya Allah 2 hari aja sudah sembuh. ya. Artinya ketika sakit itu berarti harus sering dipantau ya Pak? Ngontrol enggak? Ya? Sekarang enggak. Pantau ya. Terus kalau sudah jerum diwolak-walik. Iya karena panas ya. Kalau jerum harus, kalau belum bisa Bolak-balik. berdiri diwali. Iya. Kalau kecil kan bisa atau 1,5 Iya. tahun atau 1 tahun kan masih Iya. bisa Kalau diwali. nggak nanti infeksi pada bagian ini ya, tubuh yang kena lantainya itu kan Pak. Makanya kan diselamai sama karpet tadi. Karpet yang halus. Info dari salah satu sumber menggunakan Gretchen yang paling efektif Pak ya. Itu yang paling bagus. Sama pengalaman. Bisa jadi. Kalau saya, kalau Gretchen, Seadanya, kalau Gretchen kan tiap hari kan ganti. Kalau itu kan enggak. Tapi sekelas jenengan Pak Haji ini mestinya kandang yo sudah dirapikan, diperbesar ya. Asetnya saya yakin sudah enggak ratusan juta, miliaran saya yakin. Kalau kandang kan saya sejak dulu memang yang penting kan sapinya dimakan yang sehat-sehat. Kalau kandang enggak masalah saya kira. Seadanya. Kalau saya dulu memang begitu. Iya. Saya punya uang banyak aja. Kandang ya seperti itu biasa saja. Pak Haji kita sambil lihat sapi-sapi Oh boleh. Dan ini ada juga yang masih kena atau gimana Pak Haji? Ini masih kena semua. Kena ya. Teman-teman ini si pada kena, punya real bio pengalaman. Dan saya ketika tulen-tulen kandang di saat seperti ini juga SEO-nya hanya 1 kandang, habis itu pulang. Enggak main kandang-kandang yang lain. Ini sudah kena ini. Ini kena. Makan enak aja ini Pak Haji, sudah. Enak aja, tapi kalau sudah jerum berdirinya agak sukar. Agak sukar. Lah itu kan kalau beli waras kan 15 jutaan ya. Kalau beli waras. Lah beli cuma itu 10 juta yang putih itu. Tak kasihkan reganya. Sampai sini sembuh total. Sawah dari rezeki Pak Haji ya. Iya, ini cuma 8 juta. Iya. Yang merah ini. Malah itu yang hitam besar itu 4 juta itu. Murah sekali. Iya. Karena petaninya sudah panik ya. Ya, sudah panik. Aku daripada tak tertolong ya. Karena petani rata-rata kurang pengalaman. Kurang pengalaman, Tidak takut. Sekuat Takut. atau sebenarnya sudah pengalaman. Lah ini kan masih kena PMK ini, PMK terus tato-tato gitu ya. Saya Oh ya itu bekasnya ya karena ambruk ya. Tapi insya Allah kan bisa berdiri, bisa makan, saya masih tenang. Terus kalau itu meninggal tak kasihkan orang buat makan ikan apa enggak saya jual. Gitu. Enggak dipotong dulu. Enggak, masih kecil ya Pak? Ya, masih kecil. Jadi ya, sampai sana itu PMK semuanya itu. Spekulasi kalau menurut saya spekulasi, beliau ya. spekulasi. Belinya memang sedikit di bawah, lebih murah, bawah standar. Nanti diobati dan jika sembuh insya Allah jadi rezeki Pak Ji ya. Insya Allah ada untung. Tapi kalau dari Boyolali kan obatnya kan katanya ada 4 jutaan apa 3 jutaan apa. Kalau saya enggak, ya saya cuma mengandalkan super tetra. Enggak, kawan jenengan kan jagal juga Pak Ji. Jadi lebih tenang. Misalkan enggak kuat, potong kan. Iya. Jalan terakhir kan gitu. Nah kalau yang mereka tidak punya basic potong kan tetap ketar-ketir Pak. Masya Allah, dengan satu jenis obat antibiotik akhirnya sukses. Waktu itu di 200-an Pak Ji ya? Iya. 200 ekor sapi alhamdulillah sehat. Waktu itu lapangnya di lapangan sini ya Pak Ji ya? Soekarno-Hatta. Alhamdulillah kita sempat main ke sana juga. Ini
Ada pesan-pesan nggak untuk petani Pak Haji di Ya. masa sulit seperti ini Pak Haji? Pesan saya ya toh ya, pesan saya jangan panik, jangan gentar ya Raya. Urusan hewan itu urusannya Allah. Jadi kita cuma berdoa saja. Berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Yang penting kalau ambekannya itu masih stabil, tidak usah panik. Kuncinya di situ ya, Pak Haji. Kuncinya di situ. Setelah ikhtiar dengan antibiotik, ya. Kemudian tentunya berdoa ya, pasrahkan yang kuasa. Semuanya ini milik yang kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih Pak Haji atas sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan rezekinya Pak Haji ya. Dan ini kita share ke teman-teman biar sesuai amanah tadi, biar peternak itu tidak panik. Tidak panik di saat kondisi seperti ini Pak Haji ya. Iya. Tenang saja. Optimis awas. Insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.